Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Nur Aini Intias Putri, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di dalam ekonometrika ada uji yang dapat dilakukan sebelum kita melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Apa itu kedua uji tersebut? Mari kita pelajari satu persatu ya. Untuk uji validitas dulu. Untuk uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang peneliti lakukan atau yang disebar oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperoleh dari responden yang berada di lapangan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kesesuaian dari kuesioner yang disebar oleh peneliti dalam yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti tersebut. Kemudian untuk uji validitas, di sini saya menggunakan uji validitas Pearson menggunakan prinsip dari mengkorelasikan masing-masing skor item dengan nilai skor total yang diperoleh dalam penelitian. Jadi untuk uji dari validitas ini sangat diperlukan terutama untuk penelitian dengan menggunakan data primer. Seperti yang kita tahu, data itu ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Di mana data primer itu kita peroleh dari kita menyebar kuesioner atau angket ataupun melakukan deep interview kepada responden yang ada di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder ialah data yang sudah disediakan oleh badan penyedia data. Seperti kalau di Indonesia kita bisa mencari data lewat Badan Pusat Statistik, kemudian lewat Susenas dan lain sebagainya. Kalau menggunakan data internasional, kita bisa menggunakan data World Bank dan seterusnya ya. Kemudian untuk dasar dari pengambilan keputusan uji validitas yang mana kita menggunakan Airtable. Untuk Airtable nanti teman-teman bisa download ataupun teman-teman bisa mencari dan membaca di buku yang terkait dengan ekonometrika. Untuk nilai R hitung harus lebih besar daripada Airtable sehingga data dapat dikatakan valid. Sedangkan nilai R hitung lebih kecil daripada Airtable, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Jadi di sini apabila keseluruhan data atau keseluruhan dari variabel independen itu dinyatakan valid, maka data-data atau variabel tersebut dapat dijadikan sebagai variabel yang digunakan untuk alat analisis dari data yang teman-teman lakukan. Lalu saya akan mencoba melakukan langkah-langkah uji validitas dengan menggunakan SPSS seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk data yang ada, kita gunakan data yang pada pertemuan sebelumnya yaitu M1RP. Di sini untuk data kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Correlate, lalu kita pilih Bivariate. Kemudian pada kotak dialog yang ada, seperti yang teman-teman lihat di sini di layar, di situ ada 4 variabel di sebelah kiri. Kemudian dipindahkan keseluruhan ke sebelah kanan. Jadi variabelnya dipindah ke kanan semua melalui anak panah yang ada. Kemudian pada bagian correlation koefisien, teman-teman bisa centang menggunakan Pearson karena kita menggunakan alat analisis dengan koefisien korelasinya menggunakan Pearson. Lalu karena ini merupakan uji dua sisi, maka pada bagian test of significance teman-teman bisa memilih two-tailed atau dua bagian, lalu klik OK. Nah, setelah kita klik OK, akan tampil output yang ada seperti di layar. Di sini merupakan uji validitas dengan menggunakan Pearson Product Moment, yang mana di sini korelasinya ada 4 kolom. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat di paling sebelah kanan
di mana GDP dibandingkan dengan M1, kemudian R dibandingkan GDP, dan P dibandingkan dengan GDP. Nah, karena GDP dibandingkan GDP, maka nilainya 1, sedangkan yang lain ada nilainya tersendiri. Masih ingat di sini untuk M1 itu apa? M1 itu merupakan jumlah uang yang beredar, kemudian R-nya itu tingkat suku bunga, P-nya inflasi, dan GDP itu merupakan produk domestik bruto. Teman-teman bisa menggunakan variabel yang lain yang sesuai dengan yang ingin diteliti oleh teman-teman sekalian. Nah, di sini kita tentukan apakah variabel-variabel tersebut valid atau tidak. Nah, untuk langkahnya kita pertama harus memformulasikan dari hipotesis yang sudah ada, yaitu H0 dan H1 atau HA. Untuk H0 model dikatakan valid, kemudian H1 atau HA atau hipotesis alternatif model dikatakan tidak valid. Yang kedua, kita tentukan tingkat signifikansinya. Karena kita dari awal menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka A atau alfanya itu sebesar 0,05 atau 5%. Kemudian kita tentukan R tabelnya. Untuk R tabel kita bisa buka R tabel, kemudian kita hitung dulu bagaimana cara menentukan R tabel yang benar, yaitu kita tentukan DFN-2 yang mana hasilnya ialah 38 dengan uji two-tailed atau uji signifikansi dua arah, yang kemudian diperoleh R tabel sebesar 0,3120. Lalu langkah keempat, kita tentukan apakah R tersebut valid atau tidak antara variabel satu dengan yang lain. Jadi kita buat tabel di sini, kita bandingkan R statistik atau R hitungnya dengan R tabelnya. Untuk R tabel sama, jadi 0,3120 seperti yang pada di layar ini. Untuk poin 1, 2, 3 itu merupakan poin dari nilai-nilai variabel independen yang sudah diregreskan tadi. Di sini nilai R statistiknya ada 0,976, kemudian minus 0,5 dan 0,871, yang mana ada satu yang tidak valid, yaitu pada nomor 2. Nomor 2 yaitu berarti M1RP ya. Berarti nomor 2 itu R, yaitu tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga hasilnya lebih kecil daripada R tabel, maka hipotesis nolnya ditolak dan model dinyatakan tidak valid, sedangkan yang lainnya model dinyatakan valid. Oke, untuk uji validitas kita cukupkan dulu, kita lanjut ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas merupakan uji tingkat kepercayaan apakah data angket yang teman-teman atau yang peneliti gunakan dapat dipercaya atau tidak sebagai alat mengumpul data. Sama, ini menggunakan R tabel sebagai pembandingnya. Maka apabila lebih besar daripada R tabel dinyatakan reliable atau konsisten untuk dapat dijadikan sebagai data yang ada. Seperti yang ada di layar, di sini uji reliabilitas dengan SPSS. Kita klik menu Analyze, kemudian kita klik Skill, lalu klik Reliability Analyze, dan akan muncul box seperti yang sudah ada di layar. Di situ nanti dimasukkan semuanya ke sebelah kanan item. Kemudian pada bagian model kita pilih alpha, lalu pada bagian statistik yang di pojok kanan atas itu kita klik Scale if item deleted, lalu kita klik Continue dan OK. Selanjutnya akan muncul hasil sebagai berikut. Di sini hasil dari Cronbach alpha-nya sebesar 0,260. Nah, untuk memudahkan penghitungan atau mempermudah untuk menguji dari uji reliabilitas, kita lakukan langkah yang sama seperti dengan uji validitas, yaitu yang poin pertama kita buat formulasi hipotesisnya H0 dan H1, kemudian di sini hipotesisnya H0 itu model reliable, kemudian H1-nya model tidak reliable. Yang poin kedua, kita tentukan seberapa besar tingkat signifikansinya. Saya harap di sini untuk tingkat signifikansi dari awal sampai akhir itu harus konsisten atau harus sama. Jadi di sini kita gunakan 0,05 atau 5%. Kemudian yang ketiga, kita tentukan nilai dari R tabelnya. Untuk R tabel, untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah ada di layar ya.
kemudian diperoleh nilai R tabel sama seperti uji validitas yang ada tadi, nilai R tabelnya 0,3120. Lalu kita hitung, kita bandingkan antara hasil dari uji reliabilitas dengan R tabelnya. Ternyata untuk 0,260 itu lebih kecil dibanding 0,3120, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak reliable sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusi apabila uji validitas dan uji reliabilitasnya itu tidak sesuai atau tidak konsisten sebagai alat pengumpul data ialah yang pertama, kita dapat mengulang penelitian atau mengulang kuesioner dan mengganti data kuesioner dengan pertanyaan yang lain. Kemudian yang kedua, kita dapat mengulang angket kepada responden tanpa mengganti soal. Jadi respondennya sama, tapi kita ulang lagi. Bisa jadi respondennya pada awal dia mengisi itu masih mengalami kebingungan. Setelah kita jelaskan lagi, dia bisa memahami dan mengisi dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga ialah tidak mengubah soal dan tidak membagi ulang angket kepada responden, tetapi data yang tidak valid dan tidak reliable tersebut dikeluarkan dari uji-uji selanjutnya. Jadi tidak dihitung. Nah, di sini untuk poin ketiga atau tidak mengubah soal tetapi mengeluarkan dari variabel yang tidak valid itu merupakan pilihan yang paling sering dilakukan oleh peneliti karena itu lebih menghemat waktu dan energi dan biaya. Sehingga di sini saya sarankan apabila teman-teman menggunakan data primer kemudian menyebar data kuesioner ke lapangan, pastikan buat atau tentukan variabel-variabel cadangan yang bisa digunakan untuk mengganti seumpama variabel utamanya itu ternyata terkena uji validitas. Baik, sekian dari pemaparan saya terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.